hidup membutuhkan makanan sebagai penghasil energi untuk bertahan hidup. Kita membutuhkan energi dari tumbuhan atau hewan yang kita makan. Sama halnya dengan hewan, hewan juga membutuhkan energi dari tumbuhan atau hewan lainnya yang mereka makan. Nah, kira-kira bagaimana dengan tumbuhan ya? Apakah tumbuhan juga membutuhkan makanan? Perkenalkan, nama saya Ernawati Oliviani, peserta pembatik level 3. Hari ini kita akan membahas tentang fotosintesis. Tujuan pembelajaran kali ini adalah peserta didik dapat menjelaskan proses fotosintesis serta manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari. Tumbuhan memerlukan makanan seperti halnya manusia dan hewan untuk memperoleh sumber energi. Tumbuhan tidak memiliki mulut seperti layaknya manusia dan hewan, tetapi tumbuhan mampu membuat makanannya sendiri. Pohon jeruk, pohon apel, pohon cemara, bahkan pohon-pohon atau tumbuhan lainnya mampu membuat makanannya sendiri. Tumbuhan membuat makanannya dengan cara yang menakjubkan. Proses tersebut dinamakan proses fotosintesis. Fotosintesis berasal dari kata foto yang artinya cahaya dan sintesis yang artinya penggabungan. Nah, pada proses ini, tumbuhan memanfaatkan cahaya matahari untuk membuat makanannya sendiri yang akan menjadi sumber energi bagi pertumbuhannya. Untuk lebih memahami fenomena ini, kita akan membandingkan dua tumbuhan yang mendapatkan cukup cahaya matahari dengan tumbuhan yang kekurangan cahaya matahari. Pada tumbuhan A, terdapat tumbuhan yang mendapatkan cukup cahaya matahari, warna kulit daunnya menjadi lebih cerah, tumbuhan menjadi lebih segar, dan tumbuh dengan sempurna. Pada bagian B, terlihat tumbuhan yang kekurangan cahaya matahari, di mana tumbuhan tersebut menjadi layu. Selain layu, juga tumbuhannya tidak sempurna. Dengan demikian, proses fotosintesis adalah proses di mana tumbuhan memanfaatkan cahaya matahari untuk membuat makanannya sendiri agar tetap bertahan hidup. Proses fotosintesis juga merupakan proses di mana tumbuhan hijau mengubah air, karbon dioksida, sinar matahari menjadi makanan glukosa atau oksigen. Bahan-bahan yang digunakan untuk proses fotosintesis itu adalah cahaya matahari, air, karbon dioksida, dan klorofil. Fotosintesis terjadi ketika tumbuhan menyerap air ke dalam tanah, lalu disalurkan melalui batang. Daun menyerap karbon dioksida dari udara. Setelah itu, daun menangkap sinar matahari, kemudian menghasilkan karbohidrat dan oksigen. Dengan demikian, proses fotosintesis terdiri dari karbon dioksida, air, cahaya matahari, klorofil, lalu menghasilkan glukosa dan oksigen. Nah, tentunya sebagai manusia kita harus memahami manfaat dari proses fotosintesis. Pertama, menghasilkan oksigen bagi makhluk hidup. 2, menyerap karbon dioksida sehingga udara di sekitar kita menjadi lebih bersih. 3, menyerap karbon dioksida sehingga terhindar dari polusi udara. 4, membentuk buah dan umbi pada pertumbuhan. Yang kelima, itu menghasilkan bahan makanan. Nah, selanjutnya kita harus lebih memahami kewajiban kita kepada tumbuhan. Yang pertama itu adalah melindungi tumbuhan tersebut dari kepunahan. Yang kedua, menjaga dan melestarikan tumbuhan agar tumbuh besar dan subur. Yang ketiga, memberikan pupuk supaya tumbuhan sehat dan tumbuh dengan sempurna. Nah, sekarang kita sudah paham kan tentang proses fotosintesis? Demikian Sobat Membatik, itulah tadi pembelajaran kita tentang proses fotosintesis. Terima kasih.